1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Ya, kita baca sama-sama. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Saya tunggu. Sudah dapat? Agak cepat. 1 Timotius 6 ayat 12. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan berbuat hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau dikerahkan di keadaan yang benar di depan banyak saksi. Nah, dikatakan Bapak Ibu ya, dikatakan kita dipanggil untuk masuk dalam pertandingan iman. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita hidup, kita itu diberi hidup untuk dipanggil masuk dalam pertandingan iman. Benar Pak? Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saudara hidup, saudara dipanggil untuk masuk dalam pertandingan iman. Amin. Dan kita hidup ini perlu iman. Jangan usah jauh-jauh kita makan ya, kita makan itu perlu iman. Kalau ada racun bagaimana? Ya, kalau kita beriman, jadi tidak ada racun dan sudah diberkati Tuhan, berarti kita makan. Nah kalau kita takut terus tidak ada racun, tidak makan terus. Itu sebabnya hidup perlu iman, minum perlu iman, apalagi naik pesawat perlu iman. Kalau takut kapan mau naik pesawat? Dia jatuh, dia ciri, dia jatuh bagaimana? Ya, itu perlu apalagi masuk surga perlu iman. Manusia ini perlu iman. Itu sebabnya kita hidup, saudara dan saya dipanggil untuk masuk dalam pertandingan iman. Amin. Ya. Nah, masalahnya bagaimana caranya kita bisa menang dalam pertandingan iman ini? Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara dan saya hidup dipanggil untuk masuk dalam pertandingan iman. Pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman itu? Roma 4 kita lihat. Roma 4 ayat 16 sampai 21. Roma 4 ayat 16 sampai yang ke-21. Baca pelan-pelan yang keras. Pelan-pelan saja, sama-sama ya. Atau satu orang saja baca yang keras. Roma 4 baca yang keras satu orang saja. Ayat Roma 4 ayat 16 sampai 21. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Nah, kita lihat ini kisah antara Abraham dan Sarah. Ya, Abraham dan Sarah. Waktu umurnya Abraham 50 tahun, umurnya Sarah otomatis 40 tahun. Dan dia beda umur mereka 10 tahun. Tuhan sudah berjanji mereka akan mendapatkan keturunan. Ya, keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tapi ditunggu-tunggu sampai umurnya Sarah 70-80 tahun, umurnya si Abraham 90 tahun, tidak dapat. Akhirnya si Sarah bilang, karena dekat ada kuburan itu ya, itu pembantu itu, kasih ikut ke dia. Supaya akhirnya dapat anak, tapi bukan anak perjanjian. Ya, dan apa yang terjadi saudara? Nanti baru umur ratusan tahun, 100 tahun baru dia mereka dapatkan anak perjanjian itu. Nah kita lihat, ya umur 40 tahun sudah dapatkan perjanjian, tapi selama berapa tahun, puluh tahun mereka tidak dapat anak. Faktanya tidak dapat anak, tapi kebenarannya, ya seperti pasir di laut dan bintang di langit banyaknya. Faktanya sakit, tapi kebenaran firman Tuhannya berkata oleh hidup di Yesus kamu sembuh. Faktanya hidupnya miskin, kere, tapi
Tapi firman Tuhan berkata, Keluaran 23:25, kalau kamu sungguh-sungguh beribadah, kau akan mendapat berkat. Aku memberkati roti makananmu, air minuman, dan dijauhkan dari segala penyakit. Artinya diberkati dengan berlimpah-limpah. Nah, kita lihat fakta dan kebenaran tuh bertolak belakang. Faktanya jauh dengan kebenaran. Faktanya tidak punya anak, tapi kebenarannya seperti pasir di laut banyaknya. Faktanya sakit, tapi kebenarannya oleh Bill Yesus kamu sembuh. Faktanya hidup kiri, tapi benar firmannya di dalam Yesus kamu berlimpah-limpah. Nah, pertanyaan ini bagaimana supaya ini fakta ini menjadi kebenaran? Ini perlu namanya pertandingan iman. Amin. Bagaimana ini fakta menjadi kebenaran, menjadi kenyataan? Bagaimana? Itu sebabnya kalau supaya ini fakta ini menjadi kebenaran, ya, itu sebenarnya fakta ini harus tunduk kepada kebenaran supaya fakta ini menjadi kenyataan. Amin. Ya, lalu bagaimana caranya supaya fakta ini tunduk kepada kebenaran? Sehingga yang sakit menjadi sehat, menjadi sembuh, yang tidak punya anak bisa pasir di laut, ya banyaknya, dan bintang-bintang di langit banyaknya, dan yang kiri menjadi berkat berlimpah. Bagaimana caranya supaya kita ini fakta tunduk kepada kebenaran? Artinya fakta ini menjadi kenyataan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, ada 4 langkah. 4 langkah supaya kita bisa fakta itu menjadi kebenaran. Ya, fakta itu menjadi kenyataan. Ada 4 langkah. Ya, artinya ada 4 langkah supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman. Kita lihat dalam Roma 4 tadi. Ya, yang pertama ayat 18. Langkah pertama, ada 4 langkah. Langkah pertama kita lihat Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Langkah pertama supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman. Langkah pertama agar supaya itu fakta itu menjadi kebenaran, menjadi kenyataan. Yang sakit menjadi sehat, yang tidak punya anak bisa seperti banyaknya bintang di laut dan pasir di langit, pasir di laut dan bintang di langit, dan yang kiri bisa berlimpah-limpah, berkat berlimpah-limpah. Ya, yang pertama, langkah pertama harus kita lakukan, yaitu jangan pernah berhenti berharap, ya, kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap akan Tuhan. Jangan pernah stop berharap sama Tuhan. Ya, dikatakan ini Abraham dan Sarah itu umurnya sudah 90 tahun, 100 tahun. Yang satunya Sarah 90 tahun, 100 tahun. Yang suaminya 100 tahun. Secara akal manusia, mereka tidak punya dasar untuk berharap. Bagaimana bisa berharap? Umur 90 tahun bisa punya anak atau suaminya 100 tahun. Oma itu kira-kira, Oma tak permisi tanya Oma umur berapa? Itu Oma 80. Opa ada? Sudah ada. Misalkan Oma kawin ulang, misal saja, bisa punya anak 80? Nggak bisa. Ini 80, sedangkan Sarah 90. So 3 kali menopause. Nah, bagaimana? Ya, bagaimana? Bagaimana 3 kali menopause? Bagaimana mau dapat anak umur 80, umur 70 nggak bisa punya anak? Tante berapa tahun? 79. Kira-kira juga orang tua kali mulai bisa punya anak? Si musuh nggak bisa punya, apalagi 90. Ya, sedangkan si Abraham itu dia suaminya 100 tahun. Secara akal manusia, mereka tidak punya dasar untuk berharap. Tapi yang luar biasa secara manusia, nggak, bagaimana sokip keriput peot begini mau dapat punya anak, apalagi seperti pasir di laut, bintang di langit. Mungkin lagi waktu itu si nenek Sarah ini hamil karena dia sumongkok 90 tahun ya, bawa diki-diki pakai tongkat, ya pakai tongkat, dia mungkin sumongkok karena 90 tahun, perutnya besar. Dia ketuk di pagi-pagi datang ke rumahnya dokter. Pagi dok. Oh, ada nenek Sarah. Ada apa nenek Tuhan, nenek Sarah ada apa? Aduh, kita hamil dok. Ini kira-kira dokternya bagaimana? Dia tidak percaya. Oh, itu bukan hamil itu nenek Tuhan, itu tumor itu. Serta dokter periksa, ternyata Amin. Amin. Luar biasa.
sedang. Ya, mungkin waktu itu si nenek Sarah ada masak di dapur. Ya, kakek Abraham ada potong-potong rumput, ya, ada potong-potong bunga. Lalu mungkin si nenek Sarah bilang, Bapak Abraham, Bapak segala bangsa. Lalu Abraham jawab dari belakang. Oh ya, ada apa nenek Sarah, ibu segala bangsa. Tetangga bilang, oh sinting. Mana nenek tua? Nenek tua 90 tahun, bapak opa tua 100 tahun bisa punya anak, bisa seperti Pak Asri Laut bintangnya, bapak segala bangsa, ibu segala bangsa. Bagaimana mungkin? Ya, anak aja belum punya. Tapi sekalipun tetangga itu bilang sinting, mereka tidak perlu. Mereka sekalipun tidak ada dasar berharap apa untuk dasar pengharapan? Kalau masih muda, sedangkan masih muda mandul, apalagi so tua.